Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mifta Merani Nur, NIM 0301192087. Saya mahasiswi Pendidikan Agama Islam atau PAI 3 dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, bismillah. Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar hari ini kalian semua anak-anak ibu? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Baiklah anak ibu sekalian, kita buka buku ya kalian, halaman 43. Baik Bu. Baiklah, sini ibu akan menjelaskan materi pembelajaran SKI kita MTS kelas 10 pada bab 3, yaitu tentang penaklukan kota Mekah. Baik Bu. Baiklah, di sini ibu akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu sebab-sebab terjadinya Fathul Mekah. Tidak lama setelah perjanjian Hudaybiyah, suku Bani Bakar menyatakan diri kesetiaannya kepada kafir Quraisy, dan suku Khuza'ah menyatakan diri bergabung dengan kaum muslimin yang ada di Madinah. Nah, dalam peristiwa ini jelas menodai perjanjian yang telah disepakati bersama. Untuk itu, sekitar 40 orang perwakilan suku Khuza'ah mengadakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW dan meminta bantuan kepada pasukan yang menyeranginya Bani Bakar. Kemudian permohonan ini tidak begitu saja disetujui oleh Rasulullah SAW dan meminta mereka untuk menunggu saat tepat untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Nah, selang beberapa waktu kemudian, Rasulullah SAW mengirimkan utusan kepada kaum kafir Quraisy dengan membawa misi perdamaian dan mengajukan beberapa usulan sebagai berikut. Yang pertama, orang Quraisy harus menghentikan persekutuan dengan Bani Bakar. Yang kedua, orang Quraisy harus menggantikan kerugian atas jatuhnya korban dari suku Khuza'ah. Yang ketiga, orang Quraisy harus mengatakan pembatalan terhadap perjanjian Hudaybiyah. Nah, dari ketiga usulan tersebut, kafir Quraisy memilih alternatif ketiga, yaitu menyetujui pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Yaitu kenyataan ini membuat tidak ada pilihan lain bagi Rasulullah SAW. Selain itu, mempersiapkan pasukannya untuk melawan kafir Quraisy. Dan pada tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah SAW memutuskan untuk melakukan penaklukan kota Mekah atau Fathul Mekah. Nah, dengan strategi yang digunakan Rasulullah SAW dalam memasuki kota Mekah dengan cara-cara damai, membuat simpati orang-orang Quraisy. Nah, apalagi selama dalam perjalanan, pasukan kaum muslimin selalu memandangkan takbir dan tahlil yang membuat gentar seluruh penduduk Mekah. Adapun materi yang kedua, yaitu faktor-faktor keberhasilan Fathul Mekah, yaitu kaum muslimin yang memasuki kota Mekah tanpa terjadinya peperangan dan berhasil menaklukkan kota Mekah dengan damai dan simpatik yang dilakukan pasukan Rasulullah SAW dan pasukan kaum muslimin yang membuat penaklukan kota Mekah berjalan tanpa ada pertumpahan darah. Dalam proses ini, Fathul Mekah, Rasulullah SAW melakukan suatu tindakan yang amat bijaksana, yaitu memerintahkan kepada para sahabatnya untuk tidak merusak dan mengotori kota Mekah dengan peperangan. Lalu kemudian Al-Abbas berbisik kepada Rasulullah SAW bahwa aku Sufyan adalah orang yang senang berbangga dan berpuji. Maka Rasulullah SAW ingin menggunakan pengaruh Abu Sufyan guna untuk menghentikan upaya sementara kaum musyrik yang ada di Mekah melawan Rasulullah SAW demi menghindari pertumpahan darah. Maka Rasulullah SAW mengumumkan 4 hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, dia akan memperoleh keamanan. Yang kedua, siapa yang merusak ke lingkungan Ka'bah, maka dia akan memperoleh keamanan. Baru yang ketiga, siapa yang memasuki masjid, maka dia aman. Dan yang keempat, siapa yang tinggal di rumahnya menutup pintunya, maka siapapun akan mendapatkan keamanan. Adapun materi yang ketiga, yaitu Haji Wadah. Haji Wadah ialah haji yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada tahun 10 Hijriah.
Dan pada tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah SAW melaksanakan haji wada atau haji perpisahan. Dalam peristiwa itu, Rasulullah SAW menyampaikan pesan terakhirnya dalam khutbahnya, yaitu yang pertama, jangan berlaku kasar dan aniaya kalian semua manusia terhadap istri-istri mereka. Yang kedua, jangan menuntut balas penumbuhan di zaman jahiliyah dan jangan ribah. Yang ketiga, sesungguhnya tidak ada nabi setelahku. Yang keempat, tunaikanlah zakat kalian dengan lapang dada. Dan yang kelima, berhajilah kalian ke Baitullah. Baiklah anak-anak, ibu kalian, itu saja materi kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Ada Bu? Ya silakan Karin. Baik Bu, saya ingin bertanya, sebutkan pesan terakhir Rasulullah dalam menyampaikan khutbahnya. Baiklah, Ibu akan menjawabnya. Yang pertama yaitu jangan berlaku kasar dan aniaya kalian semua manusia-manusia terhadap istri-istri mereka. Baru yang kedua, jangan menuntut balas pertumbuhan di zaman jahiliyah dan jangan riba. Yang ketiga, sesungguhnya tidak ada nabi setelahku. Yang keempat, tunaikanlah zakat kalian dengan lapang dada. Yang kelima, berhajilah kalian ke Baitullah. Udah paham Karin? Udah Bu, alhamdulillah, terima kasih Bu. Ya sama-sama nak. Baiklah, ada lagi yang ingin ditanyakan anak ibu sekalian? Tidak ada Bu. Baiklah, itu saja materi kita hari ini. Ibu tutup dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pembelajaran SKI jenjang MTS kelas 10 pada bab 3. Baiklah, saya mohon maaf, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.